Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu hamil? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim penelitian dosen kebidanan Poltekkes Kemenkes Riau tahun 2024 ingin menyampaikan edukasi kepada ibu-ibu hamil semua berkaitan dengan Gercah Resti atau Gerakan Pencegahan Risiko Tinggi pada Ibu Hamil. Kehamilan beresiko tinggi adalah kehamilan yang cenderung berpotensi mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan ibu hamil, janin, ataupun keduanya. Sebenarnya, semua kehamilan memang memiliki resiko tersendiri. Namun, terdapat beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kehamilan menjadi lebih beresiko. Misalnya, ibu yang mengidap penyakit bawaan atau memiliki riwayat kehamilan yang bermasalah sebelumnya. Penyebab kehamilan beresiko tinggi. Terdapat sejumlah kondisi yang dapat membuat kehamilan dianggap beresiko atau beresiko tinggi. Di antaranya, 1. Usia ibu. 2. Riwayat penyakit ibu. 3. Gaya hidup. 4. Riwayat kehamilan. Gejala kehamilan berisiko tinggi antara lain perdarahan pada vagina, keluarnya cairan keputihan yang berbau tidak sedap secara berlebihan dari vagina, merasa gerakan janin menurun atau bahkan hilang, terasa sensasi nyeri dan terbakar saat buang air kecil, gangguan penglihatan misalnya seperti pandangan kabur, jantung berdebar-debar, sesak nafas, nyeri dada, demam tinggi hingga melebihi 38 derajat Celcius, kelelahan ekstrim, wajah, tangan, atau jari-jari tangan terlihat membengkak dan berwarna kemerahan. Bahaya kehamilan beresiko tinggi. Apabila tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat, kehamilan beresiko tinggi dapat memicu terjadinya sejumlah komplikasi kehamilan yang bisa mempengaruhi kesehatan dan membahayakan keselamatan ibu maupun janin. Sejumlah komplikasi kehamilan yang perlu diwaspadai adalah sebagai berikut. Preeklamsi. Eklamsi. Perdarahan hebat saat hamil. Cacat lahir pada bayi. Perkembangan janin terhambat atau PJT. Hal-hal yang harus dilakukan jika mengalami kehamilan beresiko tinggi. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah berkonsultasi dengan dokter spesialis kandungan secara rutin atau berkonsultasi dengan bidan terdekat Anda. Selain itu, sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan ketika memiliki kehamilan resiko tinggi adalah mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, termasuk meningkatkan asupan asam folat sebelum dan selama kehamilan. Aktif bergerak dengan rutin melakukan olahraga ringan. Mengelola stres sebaik mungkin. Melakukan tes kromosom guna mengetahui resiko kelainan kongenital pada bayi. Nah, bagaimana cara mencegah kehamilan beresiko tinggi? Ibu hamil dapat melakukan Gercah Resti atau Gerakan Pencegahan Risiko Tinggi dengan mengingat kalimat logam LOGAM. L. Lengkapi imunisasi guna meminimalkan risiko penyakit infeksi tertentu
seperti infeksi tetanus yang berisiko mengganggu kesehatan ibu hamil dan janin. O. Olahraga rutin dan teratur. Disarankan ibu hamil untuk berkonsultasi dengan dokter atau bidan terlebih dahulu guna mengetahui jenis dan frekuensi olahraga yang tepat sesuai dengan kondisi ibu hamil. Jenis olahraga yang dapat dilakukan ibu hamil adalah yoga, senam hamil, jalan kaki, berenang, pilates, peregangan, dan latihan jongkok. G. Gaya hidup sehat. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan berkafein secara berlebihan. Mengkonsumsi obat-obatan harus dengan resep dokter atau dari bidan. A. ANC secara teratur. Pemeriksaan ANC yang wajib dan disarankan oleh pemerintah Indonesia adalah sebanyak minimal 6 kali, yakni 1 kali pemeriksaan pada trimester pertama, 2 kali pemeriksaan pada trimester kedua, 3 kali pemeriksaan pada trimester ketiga. Dan jangan lupa, pada trimester 1 sebaiknya minimal 1 kali melakukan USG untuk mengetahui kondisi di awal kehamilan. Dan pada trimester 3, sebaiknya minimal 1 kali melakukan USG untuk mengetahui kondisi kesehatan serta persiapan persalinan. M. Makanan sehat. Mengkonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang untuk ibu hamil. Mengkonsumsi asam folat sesuai anjuran dokter sejak 3 bulan sebelum hamil, guna meminimalkan resiko gangguan perkembangan pada janin, terutama cacat tabung saraf.